Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur tetap kita sanjung tinggikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan bagi umat manusia. Sahabat Taubi yang dimuliakan Allah, kita telah diberi nikmat dengan berkumpul dan nikmat kesehatan dan kesempatan. Pada hari ini, pada kegiatan diskusi yang dalam hal ini bertemu lagi dengan saya, Wa'alang Amri Lubis, yang akan membawakan topik diskusi yaitu manusia sempurna melalui gerbang zahir dan batin. Yang ini diambil dari dasar sempurnanya diri manusia edisi ke-50 pada tautan Taubi. Nah, sahabat Taubi, berdasarkan tautan tersebut, maka kami membuat judul yaitu manusia sempurna melalui gerbang zahir dan batin. Sahabat Taubi, untuk memulainya kita akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, manusia terjebak pada ilmu pengetahuan yang telah menempatkan manusia pada jurang keterasingan yang gelap. Ilmu pengetahuan yang mulanya dipahami sebagai ikhtiar bagi pemulihan hakikat manusia, malah bergerak mendekat tubir getir krisis kemanusiaan multidimensi. Manusia menjadi teralienasi pada dirinya. Kegagalan manusia kontemporer dalam memahami makna eksistensi manusia dalam proses menuju kesempurnaan diri. Sahabat Taubi, manusia sempurna atau al-kamal menurut Buya Hamka adalah manusia yang sadar akan kekurangan dan kesalahan yang ada dalam dirinya, tetapi terus berusaha memperbaiki diri untuk mencapai kesempurnaan. Pokok manusia sempurna adalah keutamaan dan kebersihan jiwa. Sebab esensi manusia itu adalah ruh dan jasad yang bersifat sementara dan hanya perantara untuk mencapai kesempurnaan. Maka melalui pembersihan jiwa, yaitu bergaul dengan orang-orang budiman, membiasakan berpikir, menjaga syahwat dan kemarahan, menyelidiki cita-cita atau aib diri, menimbang sebelum mengerjakan sesuatu. Ada dua penyakit hati yang menghambat manusia dalam mencapai manusia sempurna, yaitu tahawur dan jubun. At-tahawur dan jubun melahirkan penyakit hati seperti ujub, bangga, sombong dalam bentuk fisik, bertengkar, mengolok-olok, ingkar janji, dan dendam. Karena setiap manusia berada dalam kerugian. Quran surat Al-Ashr ayat 2 dan 3. Surat ini mengandung peringatan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pengingat bagi manusia terutama dalam keadaan yang merugi. Lantas, bagaimana menjadi manusia sempurna? Persoalan fundamental yang menyebabkan manusia meninggalkan fitrah yang benar dan terjerumus ke lembah kesesatan.
Visi manusia hari ini merupakan sesuatu yang tidak alamiah, sekaligus menyimpang dari alur penciptaan Sang Khalik. Kesempurnaan manusia sebagai evolusi dan gerak menyempurna atau harakah istima'aliyah melalui prinsip huduruj sebagai induk semua pengetahuan. Namun, pengetahuan burhani yang didasarkan pada silogisme demonstratif dan pengetahuan hushuli, ikhtiar manusia dalam menggapai kesempurnaan, yakni untuk memahami asal tujuan manusia melalui ilmu dan iman yang diikuti oleh amal perbuatan. Jika seseorang dapat menyaksikan hakikat kediriannya, maka ia akan menyadari bahwa kediriannya ditopang oleh ilahnya. Manusia yang dapat diidentifikasi dalam 3 jenis iman. Ya, 3 jenis menurut Iman Ali, yaitu ilmuwan atau rohaniawan, si pencari ilmu atau si busuk yang memburu penyeru dan ikut pada segenap arah angin. Al-Ghazali pernah mengatakan kematian merupakan titik kesempurnaan dari manusia. Allah telah memberikan kemuliaan pada manusia dengan memberikan akal yang fungsinya untuk memahami yang ada di dunia ini, termasuk mengenal Allah sebagai pencipta segala sesuatu, juga memahami hikmah dan amanah yang diberikan Allah pada manusia. Tahapan-tahapan menuju manusia sempurna. Yang pertama, mengenal diri, ma'rifat az-zat. Kapasitas manusia demi mencapai kesempurnaan diri melalui pengenalan potensi diri yang disebut ma'rifat az-zat atau mengenali diri. Menurut Tabatabai, maksud dari ma'rifat an-nafs berarti mengenal jiwa dengan penyaksian diri, dan puncak dari pengenalan ini ialah mengenali Tuhan. Yang kedua, kembali kepada diri. Merenungi apa yang ada di dalam diri dengan berbagai unsur sebagai upaya kembali pada diri yang bertujuan mengenali hal paling dasar, al-hadad al-ashi, dan kesempurnaannya untuk meningkatkan kualitas diri melalui kontemplasi atas dimensi batiniah diri sendiri. Kesempurnaan hakiki manusia adalah sebuah perjalanan ilmu yang dialami oleh ruh di dalam relung diri melalui gerbang zahir dan batin menuju Allah untuk sampai kepada suatu makam, yakni suatu tingkatan kesempurnaan hakiki manusia. Pada tingkatan ini manusia akan mendapati dirinya sebagai keterikatan, keterpautan. Ia tidak mendapati kemandirian apapun pada dirinya dan pada semua maujud dalam tataran zat, sifat maupun perbuatan. Sahabat Taubi yang dimuliakan Allah, ada 3 hal penting yang akan kita sampaikan pada konklusi pada pertemuan ini. Yang pertama, manusia sempurna adalah manusia yang sadar akan kekurangan dan kesalahan yang ada dalam dirinya, tetapi masih terus berusaha memperbaiki diri untuk mencapai kesempurnaan. Yang kedua, penyakit hati menghambat manusia mencapai manusia sempurna, yaitu at-tahawur dan al-jubun, melahirkan penyakit hati. Yang ketiga, kesempurnaan hakiki manusia adalah sebuah perjalanan ilmi yang dialami ruh di kedalaman relung hati melalui gerbang zahir dan batin menuju Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Taubi, demikian akhir pertemuan diskusi kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup diskusi ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.